kiamat buat kita itu adalah sebuah pembinasaan, ya. Jadi di hari kiamat ya, di mana ketika Tuhan datang kembali, ya, dialah yang akan hukum, ya, atau membela, ya, menghakimi dunia ini. Itu adalah akhir zaman dan kiamat. Lalu konsep ibadah dan ritualnya? Konsep ibadah dan ritualnya, ya. Nah, ibadah buat kita orang Kristen adalah hidup kita. Sama seperti Roma pasal yang ke-12 ayat 1, ya. Di sana dikatakan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan pada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, jadi waktu kita berbicara tentang ibadah itu adalah tentang kita memberikan hidup kita, ya, tubuh kita, terus seluruh hidup kita kepada Tuhan, karena kita ingin membalas kemurahan Tuhan. Dan demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu. Jadi Paulus mengatakan, menulis dalam surat Romanya dari awal, manusia itu pada dasarnya dimurkai oleh Tuhan. Semua manusia, siapa mereka? Mereka yang golongan yang pertama adalah orang yang betul-betul memberontak pada Tuhan, berkata, aku gak mau percaya pada engkau mau apa? Aku tidak mau menyembah engkau mau apa? Nah, Tuhan akhirnya mengatakan, oke, terserah kamu, gitu ya, seperti itu, ya. Nah, itu dimurkai Tuhan. Lalu kemudian dia mengatakan ada golongan yang lain juga yang dimurkai Tuhan. Siapa? Yang mereka yang percaya Tuhan, gitu ya. Maksudnya menyebut ada Tuhan dan apa, ya, dan merasa dirinya hebat, gitu ya. Tapi gak bisa menjalankan kehendak Tuhan dan hukum Taurat. Karena semua manusia itu dalam hatinya dituliskan juga hukum Taurat dan juga mendapatkan hukum Taurat. Tapi ketika manusia itu melanggar satu saja di antara hukum Taurat, hukum Tuhan dan keinginan Tuhan, itu sudah pelanggaran. Oleh sebab itu dia bilang, kamu dengan golongan ini, jangan kamu hanya bisa menuduh mereka, kamu juga ada di bawah berkat Tuhan. Dengan kata lain, kemudian semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, dan semua manusia telah jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, dia mengatakan sesungguhnya manusia itu tidak seorang pun mencari Tuhan. Seperti itu, ya. Jadi kita sadar ini, kita tahu ini, ya. Paulus mengatakan sebenarnya kita semuanya sudah binasa ini hidupnya, ya. Walaupun kita bisa makan apa segala, kita binasa nasibnya seperti demikian, gitu ya. Lalu bagaimana kita bisa kembali pada Tuhan? Tadi sudah saya bicarakan bahas itu, ya. Yaitu apa? Melalui iman kamu dibenarkan oleh Tuhan, ya. Jadi dalam sejarah Alkitab kita baca, gitu ya. Oleh karena iman pada Tuhan, ya, bisa kembali pada Tuhan. Tuhan mau berdamai dengan mereka dengan jalan Tuhan itu sendiri. Dan melalui siapa? Yesus Kristus. Nah, seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita tidak berbangga karena kita berbuat, tapi kita berbangga karena anugerah dari Tuhan. Nah, kalau begitu boleh nggak saya berbuat dosa sebanyak-banyaknya supaya anugerah itu Tuhan itu makin nyata? Enggak, kata Paulus, ya. Kenapa tidak boleh? Karena kita yang diselamatkan sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi orang yang benar, orang yang anak Tuhan, kan? Maka seharusnya kita hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi kita adalah seorang yang sekarang tahu merasakan kebaikan Tuhan, gitu ya. Lalu karena kita dapat kebaikannya, kita balas kebaikannya dengan apa? Melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi waktu saya melakukan kebaikan itu ibadahku sebagai satu tanda saya balas jasa pada Tuhan. Ya, sebagai tanda saya ingin melakukan apa yang berkenan pada Tuhan karena Dia sudah selamatkan saya. Nah, bukan supaya saya diselamatkan, beda, ya, seperti itu. Jadi bagi kita itu perbuatan baik kita adalah ibadah kita. Bagi kita itu adalah ketika kita datang ke gereja menyembah, memuji Dia, itu adalah hasil daripada kita merasakan bahwa Dia itu sudah selamatkan saya, maka sudah sepantasnya lah saya membayarnya dengan apa, ya, dengan taat di gereja, melayani Dia, hidup dalam kebaikan, menolong sesama, mengasihi sesama, seperti demikian. Jadi ketika saya lakukan itu, karena apa? Bukan supaya saya bisa masuk surga, enggak, ya, tapi supaya karena saya ini anak Allah, saya itu sudah diubah oleh Tuhan, maka sekarang saya seharusnya, ya, berbuat baik. Jadi
Nah, ini adalah konsep ibadah kita. Ibadah itu bukan hanya kebaktian semata-mata di dalam gereja. Itu ibadah itu adalah satu apresiasi kita pada Tuhan, ya. Syukur kita dan terima kasih kita pada Tuhan. Oleh sebab itu kita bilang, Tuhan, gak ada satu aspek pun dalam hidup saya ini bukan milik Tuhan yang harusnya saya berikan buat Tuhan, ya. Oleh sebab itu kenapa kok saya kuasai diri, kenapa kok saya harus berbuat baik, mengasihi, mengampuni, ya, seperti itu gitu ya. Kenapa kok harus membalas ya mungkin kejahatan dengan kebaikan, itu semua ibadah. Seperti itu, mengasihi orang miskin, orang yang memerlukan pertolongan, memperhatikan mereka yang sakit dan sebagainya. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya sedang mengucap terima kasih kepada Tuhan, ya. Seperti itu. Jadi ini konsep ibadah. Jadi apalagi ya, ada 3 pertanyaan di sana gitu ya. Tunggu ya Pak, Davina aku aja yang ngerekam, soalnya udah ngerekam dari awal. Nggak apa-apa, oke. Oke Pak, kita lanjut ke konsep toleransi beragama. Konsep toleransi beragama. Tadi itu udah kan? Udah ya. Oke. Lalu konsep tempat-tempat. Ya, kalau iya. Lanjut ke konsep tempat-tempat suci. Kalau di dalam agama Kristen ya. Oke, saya coba sebentar ya. Yang nomor 15 itu ya, konsep toleransi beragama ya, yang 15 itu ya. Jadi kita konsepnya adalah basicnya mengasihi ya, mengasihi. Jadi ketika kita mengasihi sesama, maksud Tuhan itu bukan orang segolongan dengan kita, orang yang sepakat dengan kita gitu ya, atau cuma saudara kita gitu ya, kerabat kita, enggak. Tapi termasuk juga musuh kita. Ya, orang yang menganiaya kita juga mengasihi. Itu kan dalam Matius ya, pasal yang kelima ya, di sana ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Seperti itu. Jadi karena kita sedang ingin mengasihi, oleh sebab itu kita bisa bertoleransi ya, seperti itu kira-kira. Oke, lanjut ke konsep tempat-tempat suci menurut agama Kristen. Nah, bagi kita orang Kristen, tempat suci kita itu adalah kita, gitu ya. Karena dalam Paulus berkata dalam surat Korintus ya 1 Korintus ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu. Oleh sebab itu diri kita itu adalah yang sudah ditebus oleh Kristus ya, darah Kristus adalah suci. Nah, kalau tempat-tempat suci itu bagi orang Kristen itu tidak ada tempat suci ya, sangat berbeda maksudnya seperti itu ya. Karena di mana Tuhan ada itu adalah kudus ya, di mana Tuhan itu ada kudus. Jadi bagi kita itu bukan hanya di Yerusalem ya, itu kota suci, tempatnya bersuci. Kalau di Indonesia nggak suci, enggak seperti itu ya. Konsep kita itu nggak melihat soal tempat ya, dimanapun itu di sini lebih suci daripada di sana, begitu ya. Jadi tapi adalah ketika manusianya hidup taat pada Tuhan, mempercayai Dia, ya, di sanalah kesucian Tuhan itu hadir. Oke, jadi bukan soal tempat. Oke, lalu bagaimanakah hubungan agama dengan politik? Hubungan agama dengan politik, oke, ya, ini tergantung, gitu ya. Nah, agama dan politik dalam pandangan saya itu harus dipisahkan, terpisah. Ya, artinya di dalam politik itu janganlah kita mendasarkan dengan sebuah agama tertentu, ya, karena maksud saya adalah politik praktis ya, gitu ya, karena politik itu segala sesuatu itu ada politiknya, kan seperti itu. Bahkan kita wawancara ini aja pasti sudah ada politiknya juga kan seperti itu. Nah, dalam politik praktis itu harusnya dipisahkan ya antara agama dengan politik praktis ya. Nah, itulah politiknya saya kan begitu ya. Nah, oleh sebab itu agama itu bagaimana? Agama itu adalah yang memberitakan kebenaran
ya, memberitakan keadilan, nah seperti itu, kan gitu, memberitakan kasih seperti itu. Jadi ketika di dalam perjalanan politik itu ada yang tidak benar, ada yang tidak adil, bahwa kasih itu sudah dilanggar gitu ya, sehingga kebenaran itu sudah nggak ditegakkan. Maka sebagai kewajiban dari agama adalah mensuarakan kebenaran itu. Tapi bukan berarti dia berintervensi ke dalam itu, seperti itu. Jadi seperti itu, inilah hubungan antara agama dan politik. Oke. Ya, jadi dia tidak campur di dalamnya, tapi agama itu harusnya menjadi apa? Yang pengawasnya, melihatnya, ya, terus pengarahnya, ya, memberikan direksinya, ya. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa terjadi konflik antar agama? Ya, karena manusia itu egois, ya, seperti itu ya. Ketika sudah menyangkut kepercayaan, maka gampang tersulut emosinya, ya. Jadi tidak heran ya, masing-masing ketika kembali pada kebenaran masing-masing, gitu ya. Karena misalnya agama yang satu dengan agama yang lain, waktu saya percaya ke agama yang A, ya, engkau percaya agama yang B, kenapa kamu percaya? Karena saya menganggap ini benar, gitu ya. Saya percaya dia benar. Kamu percaya agama yang B itu benar, gitu ya. Nah, karena basic kita berbeda, ya. Basic dasar dari A berbeda dengan dasar dari B, ya, karena kitab sucinya kan beda, kan begitu ya. Jadi kita pendekatannya beda, segala beda. Lalu kita ketemu, kita membawa kitabnya, lalu mengatakan kamu salah, gitu ya. Karena kenapa kamu salah? Karena kamu gini, gitu ya. Nah, kamu juga membawa dasar yang B punya kan, seperti agama B ya, seperti itu ya. Menurut agamaku kamu salah, gitu ya. Nah, oleh sebab itu pernah ada titik temunya. Kalau kita melihat ya, masing-masing membawa kepercayaan dasar kita ya untuk berbicara lalu berdebat siapa yang lebih benar. Karena